salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur di mana pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara seperti biasanya. Yang saya hormati, Ibu Sri Ayu Panggabean, SHMH, selaku dosen pembimbing saya. Dan yang saya sayangi, teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Hermanto Hutagalung, NPM 201069, semester 1C. Di sini saya akan menjelaskan barang-barang yang langka yang ada di tempat sekitar saya, di lingkungan pekerjaan, dan di kampus. Barang yang langka di tempat sekitar saya adalah minyak tanah. Kenapa langka? Karena daya beli masyarakat sudah berkurang, sehingga masyarakat beralih ke gas, sehingga peminat untuk membeli minyak tanah sudah berkurang. Barang-barang yang langka di tempat pekerjaan saya, kebetulan saya bekerja di sebuah instansi pemerintahan, yaitu di SMK Negeri 1 Lumut. Yaitu barang yang langka di sini ialah OHP, overhead projector. Kenapa? Karena pada zaman sekarang sudah banyak menggunakan infocus, sehingga dapat mempermudah menyampaikan dalam materi kepada siswa. Barang langka yang ada di sekitar kampus menurut saya ialah komputer printer, di mana komputer sangat penting terlebih untuk mahasiswa jurusan manajemen. Sudah sepatutnya mahir menggunakan komputer, karena tidak semua mahasiswa memiliki komputer di rumah masing-masing. Untuk itu, kampus diharapkan menyediakan fasilitas untuk meningkatkan keterampilan di bidang teknologi. Adalah kebutuhan menurut tingkat intensitas. Kebutuhan menurut tingkat intensitas yang pertama adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi dan tidak boleh ditunda-tunda oleh manusia supaya dapat berkelangsungan hidup. Contohnya adalah makanan dan minuman, pakaian, kesehatan, dan tempat tinggal. 2. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ialah kebutuhan setelah terpenuhinya kebutuhan primer. Contohnya pendidikan, HP, dan lain-lain. Ketiga adalah kebutuhan tersier, di mana kebutuhan tersier itu timbul setelah kebutuhan kedua telah terpenuhinya. Biasanya kebutuhan ini bersifat mewah. Contohnya barang mewah seperti mobil mewah, rumah mewah, perhiasan, dan lain-lain. Kebutuhan menurut waktu. Kebutuhan menurut waktu ada dua, yaitu waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Kebutuhan waktu sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat itu juga. Contohnya makan pada saat lapar, minum pada saat haus, minum obat pada saat sakit. Berikutnya kebutuhan menurut yang akan datang. Kebutuhan menurut yang akan datang yaitu kebutuhan yang bisa ditunda waktunya. Contohnya pendidikan, wanita atau pasangan hidup, asuransi kesehatan. Kebutuhan menurut sifat ada dua, yaitu yang pertama kebutuhan jasmani, di mana kebutuhan jasmani ialah kebutuhan yang terhubung dengan fisik atau tubuh seseorang. Contohnya makan atau minuman yang sehat. 2. Istirahat secukupnya. 3. Olahraga. Yang kedua adalah kebutuhan rohani. Contohnya siraman rohani atau ibadah, rekreasi, dan sebagainya. Selanjutnya, kebutuhan menurut subjek. Kebutuhan menurut subjek ada dua juga. Yang pertama, kebutuhan individu. Kebutuhan yang dilibatkan oleh orang perseorangan secara pribadi. Contohnya guru ekonomi. Guru ekonomi lebih membutuhkan buku ekonomi, laptop, LED untuk mengajar. Contoh yang kedua, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga membutuhkan alat rumah tangga. Yang kedua adalah kebutuhan bersama atau kolektif, di mana kebutuhan ini dibutuhkan oleh orang banyak. Contohnya jalan raya, pasar,
rumah sakit, tempat ibadah, sekolah, dan lain-lain.